Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Anggraini sebagai selaku Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh teman-teman mahasiswa kelas PAIH yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan rahmat taufik hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya dapat memberikan presentasi mata kuliah Ilmu Kalam. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang semoga kelak kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin amin ya robbal alamin. Baik, kami dari kelompok ke-10 dari Ilmu Kalam ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemikiran Harun Nasution dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dari kelompok kami terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama ada Fadli Muhammad Faza, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Muhammad Nurul Hikam. Yang ketiga ada Sofyan Latif. Yang keempat ada Tias Gina Pramesti. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi pemikiran kalam ulama Nusantara, yaitu Harun Nasution dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau ini dikenal sebagai pembaru dalam bidang pemikiran Islam, khususnya kalam dan filsafat. Dan banyak sekali pemikiran beliau yang perlu kita kaji terkait dengan pemikiran kalamnya. Kita akan memulai biografi beliau. Beliau lahir pada tanggal 23 September tahun 1919 di Sumatera. Adapun perjalanan thalabul ilmi atau perjalanan pencarian ilmu beliau pada jenjang perguruan tinggi ini sampai di beberapa universitas di Mesir dan Kanada. Beliau juga seorang akademisi terkenal di IAIN Jakarta yang sekarang kita kenal sebagai UIN Syarif Hidayatullah. Beliau sangat memerankan peranan penting dalam jaringan intelektual di Indonesia terkait beberapa perkembangan konsep pemikiran Islam termasuk dalam bidang ilmu kalam. Beliau juga tokoh penting dalam pengembangan konsep Islam rasional. Slide selanjutnya, kondisi sosial keagamaan Indonesia di masa Harun Nasution. Harun Nasution dikenal sebagai pembaru Islam di Indonesia. Kontribusi pemikirannya sudah banyak diakui oleh kalangan pemikir Indonesia, bahkan dunia Islam secara umum. Pembaruan yang dilakukan oleh Harun Nasution tidak lepas dari kondisi sosial politik pada masa itu. Melalui pengalaman dunia pendidikan, Harun Nasution telah berhasil memberikan warna baru bagi diskursus pemikiran di Indonesia, khususnya tentang studi Islam. Kemudian karya-karya Harun Nasution antara lain: 1. Buku yang berjudul Islam Ditinjau dari beberapa aspeknya. Buku ini memperkenalkan atau menjelaskan tentang Islam dari berbagai aspek dan menolak pemahaman bahwa Islam itu hanya berkisar pada ibadah, fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan akhlak saja. Kemudian yang kedua, teologi Islam, membahas tentang aliran-aliran, sejarah, analisa, dan perbandingan. Yang ketiga, filsafat agama, menjelaskan etimologi dan wahyu, ketuhanan, argumen-argumen adanya Tuhan, roh serta kejahatan dan kemutlakan Tuhan. Yang keempat, filsafat dan mistisme dalam Islam, pembaruan dalam Islam. Yang kelima, pembaruan dalam Islam atau sejarah pemikiran dan gerakan. Yang keenam, akal dan wahyu dalam Islam. Yang ketujuh, Muhammad Abduh dan teologi rasional Mu'tazilah.
Yang terakhir, yang ke-8, Islam rasional. Biografi Abdurrahman Wahid. Lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar di Mesir tahun 1963, Universitas Baghdad di Irak tahun 1970. Tokoh organisasi Islam terbesar di Indonesia, memperoleh gelar doktor kehormatan, Presiden keempat Indonesia pada tahun 1999 sampai tahun 2001, bergabung di Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomis dan Sosial LP3ES. Warisan intelektual Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 1. Bunga Rampi Pesantren tahun 1970. Dalam buku ini, Gus Dur ingin menjelaskan kepada dunia luar tentang Islam di dunia pesantren dalam wacana Islam modern. 2. Muslim di Tengah Pergumulan tahun 1981, menceritakan bahwa peran argumen sangat penting untuk ikut membangun masyarakat. 3. Tuhan tidak perlu dibela. Buku ini mengajak kepada para pembaca untuk memikirkan persoalan-persoalan kenegaraan, kebudayaan, dan keislaman. 4. Cinta dan Fakta, terjemahan dari buku Syed Hussein Nasr. 5. Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi 2066. Buku ini berupa kumpulan esai-esai Gus Dur pasca lengser dari Presiden. 6. Pengantar sejumlah buku seperti Nahdlatul Ulama, Tradisi Islam, dan lain-lain. 7. Kiai Nyentrik Pembela Pemerintah tahun 1997. Pemikiran kalam Abdurrahman Wahid. 1. Pribumi ajaran Islam. Pribumi Islam adalah Islam sebagai ajaran yang perspektif, berasal dari Tuhan yang difasilitaskan ke dalam budaya yang berasal dari manusia tanpa kehilangan jati dirinya masing-masing. Untuk memberikan peluang dengan segala keberagaman keislaman dan keberagaman kebudayaan yang setiap wilayahnya pasti berbeda-beda. Maksudnya adalah kita harus bisa membedakan yang mana ajaran agama Islam dan yang mana budaya Arab. Karena budaya Arab itu adalah budaya, bukan ajaran Islam. Yang kedua adalah Islam sebagai etika sosial. Islam bisa dijadikan sebagai etika sosial etik dalam kehidupan berbangsa, yang berarti Islam berfungsi sebagai komplementer dalam kehidupan negara. Menempatkan Islam sebagai etika sosial merupakan konstruksi yang seimbang antara keharusan mengambil nilai-nilai positif dari proses sekularisasi dan spiritualisme operatif sebagai manifestasi ketaatan terhadap ajaran agama. Kemudian sebagai etika sosial, keislaman bisa termanifestasi dalam banyak wajah. Islam akan menjadi agama yang terbuka karena Islam sebagai etika. Islam terhindar dari kekakuan ajaran formalnya. Yang kedua adalah Islam menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang karena etika pada dasarnya bersifat universal. Menjadi Islam yang ramah, Islam yang bukan teroris, Islam yang merangkul semua kalangan, yang berdamai kepada setiap manusia. Yang ketiga adalah Islam akan menyatu sebagai bagian dari perubahan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kata lain, Islam menjadi etika dasar yang biasa kita gunakan. Dalam Islam ada hadis atau kata-kata yang berbunyi an-nadhofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu bisa kita praktekkan dalam etika kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya kebersihan itu adalah baik. Maksud kebersihan dari iman adalah kebersihan itu adalah kebaikan, sehingga kita harus mempraktekannya, menjadikannya etika di dalam kehidupan kita.
secara tidak langsung kita akan menular ke semuanya. Baik, disampaikan terima kasih kepada seluruh materi yang telah menyampaikan atau mempresentasikan penjelasan makalah tentang pemikiran Harun Nasution dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid tentang ilmu kalam. Kemudian dari materi tersebut dapat kami tarik kesimpulan bahwa Gus Dur memandang perlu untuk dilakukan pribumisasi ajaran Islam dengan cara memahami Islam dalam konteks budaya Indonesia, dengan cara memasukkan unsur budaya lokal atau local wisdom dalam memahami nas dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Yang kedua, pemikiran Harun Nasution. Pemikiran Harun Nasution tentang teologi bercorak rasional. Ia menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, tetapi juga dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam sendiri. Di dalam pemikirannya tersebut, Harun Nasution terpengaruh terhadap faham Mu'tazilah dan pemikiran Muhammad Abduh. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator undur diri dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.